Kalau saya menanggapinya positif aja ya. Saya bilang ya berarti kan public figure itu ada perhatian pada ini, pada Peggy. Iya, jangan kita melihat dari negatifnya. Berarti ya kita lihat Peggy di mana ada gitu. Biar Peggy juga kalau mungkin ada kesalahan atau ini biar Peggy merubah juga. Jadi kita jangan kita lihat ada teguran atau ada dari ini yang dari masukan dari orang, kita berpikir negatif, kita positif. Saya positif aja. Mungkin Mbak Nikita Mirzani kan, berarti ada perhatian kepada si Peggy. Itu aja. Tapi beliau juga sempat beri pesan menolak juga nih terkait bilang bahwa Peggy jadi kayak artis karena bilang nggak punya waktu untuk kesana sini untuk ngeladenin para wartawan untuk wawancara gitu. Oh, jadi Mbak Nikita Mirzani mengatakan si Peggy kayak artis saja gitu. Jadi nggak sempat lagi untuk untuk wawancara karena ada panggilan dari sana dari kemari kan gitu kan. Kalau saya nggak bisa menanggapinya. Itu kan pendapat daripada Mbak Nikita Mirzani. Sah-sah saja sih menurut aku. Jadi masalah. Kalau dari Mayor sendiri sebagai kuasa hukum kan yang kita tahu Mbak kita itu kan sedikit kontroversi ya. Dan ikut mengomentari kasus ini kan menimbulkan kontroversi juga. Agak menyayangkan nggak sih Mayor dan juga terkait nggak sih? Kalau saya nggak menjadi kontroversi bagi saya enggak. Tidak Ya, itu menyayangkan. pendapat dia, tidak menyayangkan. Itu pendapat dari Nikita Mirzani, sah-sah saja sih menurut saya. Menurut ini mungkin dari teman rekan saya, ini pengacara Peggy juga nih, pengacara Peggy Setiawan. Kalau saya sih pribadi menanggapinya, kita ya khususnya mungkin ya, itu sah-sah aja. Selama itu positif buat Peggy, kami terima baik saja. Namun apapun komentarnya, kami tidak masuk ke arah sana. Karena itu juga, publik juga bisa melihat lah. Publik bisa melihat bahwa Peggy ini tidak menjadi artis dan dia masih mengatakan saya kuli bangunan sesuai dengan bidang dan dia tekuni gitu kan. Jadi kalau ada yang mengklaim dia artis, untuk saat ini dia bilang belum artis. Namun apabila tadi media publik menginginkan hal itu, kan bisa jadi hal yang lain. Terkait ini kita juga mempertanyakan ya apakah Peggy itu sudah tahu gitu Kang Deddy sudah banyak membantu atas kebebasannya gitu. Mungkin gimana tuh? Salah satunya mungkin yang membantu kemenangan Peggy itu kan Kang Deddy gitu. Mungkin gimana? Oh sudah tahu. Jadi Peggy dari awal, bahkan kita pun sebagai tim mengetahui betul sepak terjang atau perannya Peggy Kang Deddy Mulyadi terhadap kasus kita ini Peggy Setiawan. Jadi Peggy sudah mengetahui dan tim pun juga sudah mengetahui bentuk apapun itu bantuan, terus masukan, bahkan sampai mewawancari semua saksi-saksi dari kita. Jadi peran sertanya begitu besar buat klien kita Peggy Setiawan. Maksudnya dukungan moral, materi dari Kang Deddy itu memang nggak bisa kita pungkiri, memang besar kan gitu kan. Tidak terlihat tapi pasti. Ya. Oke. Ayo sedikit. Ini kan yang kita ketahui juga AF sendiri saat ini kan masih belum tahu keberadaannya di mana ya. Dan Nikita Mirzani juga membuat sayembara jika ada yang menemukan keberadaan AF akan diberi uang senilai 500 juta gitu. Mungkin gimana itu Maya? Iya bagus. Berarti dia sangat perhatian sekali terhadap kasus ini. Sah-sah aja ya. Dan maksudnya sangat ini sekali perhatian loh. Kita berhati terhadap kasus ini. Bagus kok. Bagus banget itu. Setuju banget saya. Siapa yang bisa menemukan aib itu? Saya juga mau ikut ya kalau gitu. Ya. Tapi kalau dari Mayor sendiri sudah ada upaya maksudnya untuk Mayor dan tim untuk membentuk sebuah tim untuk mencari keberadaan AF sendiri atau seperti apa mungkin? Enggak, kalau kami nggak ada. Kami nggak ada. Buat apa kami mencari itu kan? Bukan tugas kami kok. Itu. Tapi kalau ada sayembara gini mungkin dari rekan saya juga mau ikut. Ya pasti ikut. Lumayan kan harganya dapat 400 juga 500 juta kan. Iya. Oke. Mayor untuk terkait Ibtu Rudiana saat ini kan melaporkan balik Liga Akbar, terus juga Dede, itu gimana Mayor menanggapinya Mayor? Kalau saya ya, tanggapan saya, Ibtu Rudiana nggak usah di ini deh. Maksud saya itu kan kita nih nggak usah kita saling
melapor. Kita fokus dengan perkara ini aja loh. Terhadap 7 orang 8 orang yang narapidana ini. Dan kita mencari 3 DPO itu. Nggak usah kita melapor ini kan yang substansialnya harus dicari itu justru tidak ketemu loh. Hanya melapor nggak ada ininya deh. Ibtu Rudiana itu berikanlah keterangan yang sebenar-benarnya. Sampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kalau pendapat dari tim kuasa hukumnya Ibtu Rudiana pada saat kemarin dijumpai juga, itu mengatakan bahwa beliau itu tidak boleh sembarangan bicara terkait kasus ini. Satu, mengenai beliau itu masih belum, jika memang kasus ini dibuka kembali itu masih menimbulkan luka gitu yang mendalam dari hatinya gitu Mayor. Dan yang kedua itu dia kan seorang yang menjabat di kepolisian gitu ya Mayor. Maksudnya dia itu tidak boleh sembarangan bicara gitu. Gimana mungkin Mayor? Saya tanggapi ya. Nah, justru karena dia masih polisi aktif dan dia tidak boleh bicara sembarangan, itu menurut ketentuan peraturan Kapolri nomor 2 tahun 2017, dia itu mengikuti aturan dari Kapolri untuk meminta bantuan hukum, bukan dari orang sipil. Itu loh, seharusnya itu. Kalau memang dia memang benar-benar dikatakan karena dia polisi aktif kan, ya ikutin peraturan Kapolri. Nggak boleh. Makanya saya mempertanyakan, apakah pengacara sipil ini sudah seizin dari atasannya Rudiana atau belum untuk menjadi kuasa hukum? Iya, harus ada aturan mainnya, harus izin dari atasannya. Karena dikhawatirkan ada apa-apa, karena ini ada karena polisi aktif gitu loh. Saya mempertanyakan, udah izin belum orang-orang yang katakan orang sipil tuh? Ada Ibu ada beberapa pengacara. Nah, ada beberapa pengacara sipil itu. Sekarang saya pertanyakan, ada izin nggak dari satuan? Kalau kami di TNI dulu ya, itu harus ada. Nggak bisa minta bantuan dari orang sipil. Harus ada aturan main. Tapi sikap yang diambil dari pengacaranya itu Rudiana, saya kan sebenarnya maksudnya saat ini kan mungkin jadi kasusnya jadi semakin menjadi bola liar gitu ya. Maksudnya jadi saling lapor gitu, tidak fokus ke 3 DPO ini gitu. Nah, makanya saya bilang ini akan tidak fokus. Seharusnya kita mencari 3 DPO. Itu loh. Dan Ibtu Rudiana tadi bilang tadi, udah izin dari satuannya. Nggak boleh, sebenarnya nggak boleh loh. Tapi nggak tahu gimana yang ini. Ya. Mungkin dari apa gimana? Kalau menurut saya ya pribadi, seharusnya Pak Ibtu Rudiana fokus pada keterangan yang ada di dalam BAP tahun 2016 yang lalu. Gitu. Adapun 3 DPO yang masih sekarang kita cari, yaitu bareng-bareng lah kita cari. Karena yang mengatakan hal nama alias ini ya Ibtu Rudiana. Jadi seharusnya Ibtu Rudiana yang mengatakan dari mana alamatnya, ciri-cirinya harus jelas-jelasnya. Jadi kita menurut saya sih fokus ke sana gitu. Keterangan-keterangan Pak Rudiana. Bang, terkait ini kan Dede juga mengaku disuruh menjadi kesaksian bohong atas arahan dari Ibtu Rudiana sendiri ya. Dan saat ini juga Dede kan dibantu oleh Pak Oto Hasibuan dan juga tim gitu untuk ini. Mungkin gimana Bang? Coba ketemu. Gimana? Ini kan Dede kan awalnya kan mengaku bahwa dia itu disuruh oleh Ibtu Rudiana membuat kesaksian bohong, dan yang kita tahu kan saat ini kan Dede dibantu juga oleh Prof. Oto Hasibuan itu untuk dibeli perlindungan gitu atas kasusnya gitu. Mungkin gimana Pak Tanggapinya? Iya. Ya menurut saya bagus. Artinya biar kita ini juga dalam menjalankan kasus juga semakin terang benderang. Artinya ada titik terang dengan kesaksian Dede ini yang mengatakan dia diarahkan, mengatakan dan lain-lainnya, itu supaya terang benderang semuanya. Artinya kasus ini juga cepat selesai lah, karena sudah berlalu 8 tahun dan alhamdulillah saya lihat juga keterangan dari Dede ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Nah tinggal kita buktikan lah gitu terhadap keterangan Dede ini bisa dipergunakan atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Ya, Bang, tapi kan ini kan Dede sudah mengakui bahwa dia itu mengaku dipaksa ya Bang ya oleh Ibtu Rudiana untuk membuat kesaksian, dan saat ini kan maksudnya kenapa 6 terpidana ini kan dihukum seumur hidup kan karena kesaksian Aib dan Dede juga gitu. Ya. Ini yang ke-6 terpidana ini mungkin kalau misalnya menurut hemat Bang Mayor dan juga Abang ini ya, sebagai praktisi hukum itu bisa dipergunakan nggak sih untuk membebaskan ke-6 terpidana Bisa. ini? Bisa aja. Bisa kok. Itu kan dia mengaku tuh.
Tidak ada kata-kata terlambat loh. Dia pun siap dihukumkan karena dia memberikan keterangan bohong waktu di pengadilan. Kan gitu dia bilang kan gitu. Bagus kok, sangat bagus sekali. Bagus, kita dukung, Justru kita dukung. ini membuat titik terangnya dari kasus yang terpidana yang dihukum sekarang ini. Memang perkara tidak ada. Menurut analisa kami, ini perkara tidak ada. Perkara tidak ada. Menurut saya ya, itu orang yang makanya yang 8 atau 7 orang itu harus PK. Harus PK. Untuk membebaskan. Harus PK. PK. Kita dukung lah. Soal ini, Farhad Abbas juga kemarin baru saja melakukan PK Ya. sangat tatal gitu, mungkin gimana? Ya kalau kami sangat mendukung sekali. Jangankan para Abbas yang sekat total, yang tersisa itu harus PK, harus PK. Karena menurut hemat kami, mereka itu bukanlah pembunuh. Ketujuh terpidana. Ketujuh itu bukan pembunuh. Itu orang terzolimi semua. Kasihan loh, seumur hidup lagi. Tetapi karena ini telah dihukum, telah berkukuh tetap, maka lakukan upaya hukum PK. Salah satunya hukum tadi. Dari keterangan dari si Dede, dari segala macam. Semoga ini benar-benar terungkap. Terungkap. Tapi kalau untuk Peggy Setiawan sendiri, saat ini mungkin bisa nggak sih diperiksa kembali atau mungkin bahkan bisa menjadi tersangka kembali, bisa nggak kemungkinan besar gitu kalau misalnya pihak kepolisian dimintai keterangan lagi untuk Peggy Setiawan gitu? Kalau untuk saat ini kata saya terlalu prematur lah gitu kan. Karena sekarang ada proses hukum yang sedang berlangsung, baik itu peninjauan kembalinya sekat total dan para terpidana yang lain. Harapan saya sih kalaupun klien kami atau Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka kembali, itu minimal dua alat bukti yang cukup. Artinya 2 alat bukti yang baru karena kita mengacu kepada putusan peradilan. Khususnya di bagian amar putusan di poin 5 disampaikan bahwa segala ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar harus benar-benar dihilangkan. Artinya kalau Peggy klien kami ditetapkan kembali sebagai tersangka, minimal harus 2 alat bukti yang baru maksud saya itu. Nah, menurut pendapat saya, Iya. saya tahu nggak? Ini kalau ditersangkakan lagi oleh polisi, kami masuk pokok perkaranya, pokok perkara persidangannya, pokok perkara. Saya berani menjamin 99,9% bebas. Buktikan aja. Kalau masih seperti itu dari yang disampaikan oleh kepolisian. 99,9% bebas. Dan kami siap bertempur. Coba aja. Nggak kayak tenantang, coba. Kita hadapi. Iya. Mungkin pesan dari Mayor untuk Dede, untuk Farhad Abbas gitu, mungkin apa dari Mayor gitu? Ada pesan nggak sih? Pesan saya, Ah, katakan apa sebenarnya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Dede nggak usah takut dengan somasi ada salah seorang pengacara siapa tuh, saya nggak jelas juga pengacara siapa tuh, yang jelas nggak usah takut. Pengacara yang mengatakan 3 kali 24 jam harus ini kan, ada yang ngomong kayak gitu kan, kayak laporan DRT aja 1 kali 24 jam kan gitu. iya. Kalau dari Abang mungkin? Lanjutkan, artinya katakan yang sebenar-sebenarnya dan siap bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan, baik itu keterangan dari Dede, baik itu dari keterangan Sakatatal. Selama kita memperjuangkan keadilan, jangan takut.